Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Ikhwani fillah, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita untuk materi balaghah walaupun secara online. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Islam ini ya dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada makhluknya, ya, di mana Islam dan iman adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nikmat terbesar bagi seorang manusia ketika dia dapat mengenali Rabb-nya. Ya. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah. Silakan buka bukunya halaman 19. Ya, judulnya adalah Fasahatul Kalami. Fasahatul Kalami. Mata yakunul kalamu fasihan? Kapan suatu ucapan atau omongan itu menjadi fasih? Yang pertama, yakunul kalamu fasihan idza khalusa minal umuri al-atiyah. Ya. Suatu omongan itu menjadi fasih jika omongan tersebut terbebas dari 4 perkara berikut. Yang pertama, adamu fasahati ba'di kalimatihi wa tanafuril kalimah al-mujtami'ah wa dha'fi at-ta'lif wa ta'qid al-lafzi. Nah, ini. Jadi, yang pertama apa? Yang pertama adalah fasahatu ba'di kalimatihi. Oh, afwan. Ini kemarin udah kita bahas ya, Jadi minimal kita kemarin itu udah sampai ke pada bahasan malfariqu bainat tanafuri fil kalami wa tanafuri fil kalimah. Udah sampai di sini. Apa pembeda antara tanafur fil kalam dan tanafur fil kalimah? Ini juga udah kemarin kita bahas ya. Silahkan nanti dengarkan rekamannya kalau memang agak lupa. Nah, sekarang kita coba lihat mal maqsudu bi dha'fit ta'lif. Apa yang dimaksud dengan dha'fut ta'lif? Ya. Bi ayyakunal kalamu jariyan ala khilafi qawanin an-nahwi al-mustanbatati min kalamil arabi. Ya. yakni sebuah kata ya jarian ala khilaf, ya, sebuah kata itu menyelisihi kaidah-kaidah nahu yang diintisarikan dari ya kalamil Arab, omongan orang-orang Arab. Ya, contohnya apa? Kawasli dhamiraini min taqdim ghairil a'rab. Ini enggak usah apa terlalu kali. Nah, ini kemarin contohnya udah saya kasih juga ini. Ya. Wa min dha'fit ta'lifi nasbul fi'lil mudhari'i bila nasibin, mithlu qauli syair. Ya, di antara jenis dha'fut ta'lif itu adalah menasabkan fi'il mudhari tanpa adanya huruf nasab. Nah, ini kemarin udah saya jelaskan juga. Ya. Contohnya di sini adalah unzura qabla talumani. Ya, harusnya kan talumani nih harusnya. Nun di sini ini adalah nun wiqayah. Nah, kan harusnya talumani. Talumani nih, kan gitu. Nah, tapi di sini nun ya yang merupakan huruf dari af'alul khamsah juga, subutun nun. Kan kalau af'alul khamsah itu kan tanda rofanya adalah subutun nun. Nah, tanda nasabnya adalah hasfun nun. Nah, di sini nun pada af'alul khamsah pada kata talumani ini dibuang. Ya, harusnya talumani nih, tapi di sini talumani. Nah, apa penyebab nunnya dibuang? Harusnya kan ada
huruf nasab yang menghapuskannya, tapi di sini nggak ada huruf nasab yang menghapuskan nunnya. Nah, maka di sini dia dimasukkan dengan dha'fut ta'lif. Dha'fut ta'lif tadi itu artinya adalah kata itu atau omongan itu menyelisihi kaidah nahwu. Ya, maka di sini bilang fa hadza fa hudhifa an nasiba li fi'il talumani, dihapuskan an huruf nasab yang dia huruf an yang itu huruf nasab yang dia menasabkan fi'il talumani, ya, wa abqa nasaba fil fi'li, dan tapi ada tetap di situ nasab pada fi'il walaupun enggak ada huruf nasabnya. Idhasfun nun at-talal ma baqiya min atharid diyar wa naqar al-mun ismani li mawdi'aini. Ini enggak terlalu penting di situ. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang nomor 20, soal nomor 24. Artinya ke situ. Mal maqsudu bit ta'qidil lafzi? Apa yang dimaksud dengan at-ta'qid al-lafzi? At-ta'qid fil lughah, ta'qid secara bahasa minal aqad, dari kata aqad. Wa hiya naqidul hal. Ya, aqad itu artinya terikat. Maka di sini bilang apa? Naqidul hal. Ya, aqad itu adalah lawan dari terbebas. Ya, kalau lawan dari terbebas berarti terikat. Wa fil istilah, adapun secara istilah, wa huwa an takunal kalimatu murattabatan ala khilafi tartibil ma'ani. Ya, ini suatu ya kata-kata itu ya disusun atau diatur ya, tapi menyelisihi ya urutan-urutan makna-maknanya. Ah, maksudnya apa di sini? Nanti lihat sini. Wa huwa minal asalibi ghairi al-mustahsinah. Nah, uslub yang seperti ini artinya kata-kata itu dia dibentuk ataupun diletak, dia udah tidak sesuai dengan makna-maknanya. Artinya dengan aturan ataupun tertib ataupun posisi-posisinya seharusnya kata tersebut. Ini termasuk dari uslub-uslub yang tidak baik. Contohnya apa? Ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, tengok sini. Ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, ini dia maksud dari ta'qid al-lafzi. Ta'qid al-lafzi itu maksudnya. Artinya kata-kata itu nggak disusun dengan seharusnya. Contoh misalnya ya, misalnya ya, kitaban qara'a aliyun, kitaban qara'a aliyun, itu enggak benar. Harusnya kalau yang sesuai dengan makna-maknanya, qara'a aliyun kitaban. Nah, kan gitu dia. Nah, kalau yang tadi saya bilang apa? Kitaban qara'a aliyun. Nah, gitu dia. Ini enggak benar yang seperti ini. Nah, ini dia yang dimaksud dengan ta'qid al-lafzi. Nah, makanya di sini bilang apa? Fal kalamu ghairu fasihin li dha'fi ta'lifihi. Ucapan ini ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Ucapan ini tidak fasih li dha'fi ta'lifihi, karena lemahnya peletakannya, lemahnya urutan kata tersebut. In asluhu, karena asal dari kata ini adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Nah, ini dia baru jelas dia maknanya. Tengok sini. Ma qara'a Muhammad ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Muhammad beserta saudaranya tidaklah membaca kecuali satu buku saja. Itu dia baru jelas maknanya. Tapi kalau begini, ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, ini susunan yang tidak fasih dan namanya adalah dha'fu at-ta'lim atau ta'qid al-lafzi. Paham di sini? Contohnya, antum bisa lihat di sini pada bait syair, anna yakunu abal bariyah ada wa abuka wa thaqalani anta Muhammadu. Di sini,
Wal wad'us shahih, nah ini ucapannya nggak teratur. Al wad'us shahih. Nah, peletakan kata-kata yang benar ya, atau kondisi kata-kata yang benar di sini harusnya gimana? Kaifa yakunu Adam abal bariyah wa abuka Muhammad wa anta tsaqalan. Nah, ini dia. Bagaimana Adam itu bisa menjadi bapak manusia sementara bapakmu adalah Muhammad. Wa anta tsaqalan. Nah, ini di sini. Ini sebenarnya bait syair ini ya. Ini ada mengandung sedikit kalau bisa dibilang berlebihan, ini termasuk berlebihan juga ya. Nah, maka ini contoh, ini sekedar contoh saja, tapi nggak perlu antum perpanjang lagi apa maknanya ya. Karena ini nanti di sini ada sedikit-sedikit dimasukkan doktrin yang tidak benar, artinya nggak diterima dalam akidah Ahlus Sunnah ya. Nah, ini contoh saja, maka ini nggak usah terlalu diambil pusing ya, nggak usah terlalu diambil pusing. Perhatikan aja contoh yang di atas tadi. Ya, baik. Sekarang masuk ke soal al-khamis wal 'ishrun ya. Soal ke-25. Mal maqsudu bit ta'qid al-ma'nawi. Kalau tadi ta'qid lafzi, urutan kata nggak sesuai dengan makna-makna kata tersebut. Nah, sekarang ini ta'qid ma'nawi. Tadi ta'qid al-lafzi, sekarang ada ta'qid ma'nawi. Ya sini. Ayyakuna tarkibu khafiyat dalalah 'alal ma'nal murad. Di mana rangkaian kata di situ khafiyat dalalah ya, maksud ataupun arah atau inti dari omongan tersebut ya tidak jelas. Khafiyat dalalah, tidak jelas ya, alal ma'nal murad, kepada maksud apa dimaksudkan omongan itu. Mau ke arah mana omongan itu mau dimaksudkan nggak jelas, itu maksudnya. Bisababi dzikril lawazim al-ba'idah al-muhtajah ila i'mal adh-dhihni hatta yufham al-maqsud. Wa bi ta'bir akhar huwa ayyamada al-mutakallimu ila ta'bir an ma'nan fayasta'milu fihi kalimatin fi ghairi ma'aniha al-haqiqiyyati fayattaribu al-amru 'ala sami'. Mithalu dhalika kalimah lisan fa innaha tutlaq ahyanan wa yuradu biha al-lughah wa biha ja'a at-tanzil. Qala ta'ala wa ma arsalnaka min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Oke, kita baca pelan-pelan. Jadi arah dari omongan itu maksudnya enggak jelas. Maksud dari omongan itu enggak jelas. Bisa babi dzikril lawazim al-ba'idah, disebabkan apa? Enggak jelas itu disebabkan karena disebutkannya lawazim atau konsekuensi dari omongan tersebut yang konsekuensinya ini jauh. Al-muhtajah ila i'maliz zihni, yang membutuhkan pada kerja otak yang berat. Hatta yufham al-maqsud, sehingga baru bisa dipahami maksud dari omongan tersebut. Wa bi ta'birin akhar, dengan ungkapan lain, huwa ayyamidal mutakallim ila ta'bir an ma'nan. Ini suatu pembicara itu dia bermaksud ya ila ta'bir, ya bermaksud untuk mengucapkan sebuah ekspresi an ma'nan, akan suatu makna. Fayasta'mila fihi kalimat, maka dia pun menggunakan kata-kata fi ghairi ma'aniha, bukan pada makna kata tersebut yang hakikatnya, bukan pada makna hakikat kata tersebut. Ini contohnya biar antum perhatikan. Fayattaribul amru 'ala sami, sehingga hal tersebut menjadi apa ya? Menjadi kacau bagi si pendengar. Contohnya adalah kata lisan. Kata lisan. Lisan artinya lidah. Fa innaha tutlaqu ahyanan wa yuradu biha al-lughah. Terkadang lisan ini dimaksudkan bukan lidah, tapi dimaksudkan dengan bahasa. Oh, dari mana Ustaz bisa memahami lidah itu bahasa? Itu nanti lawazimnya, lawazimnya. Konsekuensi dari ucapan ataupun konsekuensi dari lisan itu dimaknai apa nanti dia? Apakah dia dimaknai dengan lisan yang artinya lidah, atau nanti bahasa? Tengok di sini. Perhatikan ya, contohnya dalam firman Allah.
wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Perhatikan di sini. Kalau kita artikan lisan dengan arti yang dia hakikatnya yakni lidah, maka nanti nggak nyambung. Lihat di sini. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya sehingga dia bisa menjelaskan agama kepada kaum tersebut. Nah, kalau di sini kita artikan dengan lisan itu lidah, nggak nyambung, ya. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Nggak nyambung kan kalau kita memahaminya dengan maknanya lidah itu? Enggak. Tapi di sini maknanya adalah bahasa, ya. Ai bilughatihim, atau yakni artinya dengan bahasa kaum tersebut, ya. Wa hadza isti'malun sahihun fasihun. Nah, penggunaan ini yang seperti ini maka dianggap dia sahih dan fasih. Yang seperti pada penggunaannya dalam Al-Qur'an ini, ya. Kita kan sekarang sebenarnya kan bahasa kita kan fasahatul kalam. Nah, salah satu ya faktor atau salah satu yang menjadikan kalam itu dianggap fasih adalah terlepasnya dari beberapa aib. Salah satu aibnya adalah takkid maknawi. Nah, takkid maknawi. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Ya. Kalam itu dianggap fasih kalau dia terlepas dari beberapa aib. Salah satu aibnya adalah takkid maknawi. Takkid maknawi tadi artinya adalah suatu omongan itu nggak jelas maksudnya mau kemana arahnya. Disebabkan kenapa nggak jelas maknanya? Karena ada disebutkannya konsekuensi dari ucapan tersebut, sehingga nggak bisa dimaknai dengan makna hakikat dari kata tersebut. Dia harus dipahami dengan makna yang bukan hakikat dari kata tersebut. Tadi Ustaz kasih contohnya adalah kata lisan yang artinya lidah. Nah, di sini Al-Qur'an menggunakan kata lisan yang artinya juga bahasa. Nah, tapi penggunaan yang seperti ini pada Al-Qur'an ini penggunaan yang fasih dan benar. Karena Al-Qur'an semuanya fasih, nggak ada yang nggak fasih. Karena ini kalamullah, nggak mungkin dia nggak fasih. Nah, kalau begitu Ustaz, kenapa ini dimasukkan dalam at-takkid al-ma'nawi? Nah, ini sekedar menggambarkan salah satu menggambarkan salah satu penggunaan kata, tapi bukan pada makna hakikat kata tersebut. Tengok sini sambungannya. Al-Qur'an di sini adalah contoh yang fasihnya. Amma idza stu'milat hadhil kalimah fil jasus. Tengok di sini. Adapun jika kata ini digunakan untuk kata jasus, ya, mata-mata. Tahu mata-mata jasus itu maksudnya? Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Itu maksud dari kata jasus. Nah, lisan pada Al-Qur'an di sini maksudnya adalah bahasa. Tapi lisan pada penggunaan yang lain bisa maknanya jasus. Wakila bathal hakimu alsinatahu fil Madinah. Nah, tengok di sini. Maka kata lisan ini, ya, itu bisa dimaknai dengan jasus. Maka dikatakan, tengok sini, bathal hakim, ya, pemerintah, batha, mengutus ataupun mengirim, alsinatahu, lidah-lidahnya, fil Madinah, di kota. Nah, penggunaan yang seperti ini dikatakan oleh buku ini apa? Kana khotoan. Ini penggunaan yang salah. Nah, inilah dia baru contoh dari takkid al-ma'nawi. Wa kana fil kalami taqidan ma'nawiyan. Nah, di sini adalah pada omongan tadi di sini basal hakimu alsinatahu fil Madinah, pada omongan ini terdapat taqidan ma'nawiyan, taqid ma'nawi. Nah, ya. Wa min dzalika qauli Abbas bin Al-Ahnaf. Oke, ini udah enggak perlu lagi. Baik. Nah, jadi kita udah sampai kepada poin yang
terakhir dari pembahasan fasahatul kalam. Karena kemarin fasahatul kalam itu yang pertama, suatu kalam dianggap fasih kalau dia terbebas dari 4 perkara atau beberapa perkara ini. Yang pertama, adamu fasahati ba'di kalimatihi, udah dijelaskan. Tanafurul kalimat al-mujtami'ah, udah dijelaskan. Dha'fu ta'lim, udah. Ta'kid lafzi dan ta'kid maknawi. Inilah bahasan kita hari ini. Ya, baik. Nah, sekarang di sini ada latihannya, tapi Ustaz anggap ini latihan yang kurang perlu sih, ya. Ini sebenarnya bukan untuk pemula untuk ngerjakan latihan ini, ya. Ini karena butuh analisis. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan fasahatul mutakallim. Oke, berarti fasahah itu pertama ada fasahatul kalimah, ada fasahatul kalam, kemudian ada fasahatul mutakallim. Lihat sini. Ma makna fasahatul mutakallim? Fasahatul mutakallim apa sini? Ibaratun an sifatin rasikhatin fi nafsil mutakallimi yaqtadiru biha ala ta'biri amma yajulu fi khatirihi min aghradin wa maqasida bi kalamin fasihin wa bitilka sifati yatamakkan min siyaghati anwa'il kalami min madihin wa hijain wa dham wa tusamma hadhihi sifatu bil malakah. Baik. Apa yang dimaksud dengan fasahatul mutakallim? Lihat sini. Ibarah, suatu kondisi, ya, atau suatu gambaran an sifat, tentang sifat rasikhah fi nafsil mutakallim, suatu sifat yang menancap pada diri pembicara, yaqtadiru biha ala ta'bir, yang mana dengan sifat ini dia mampu mentakbir, mengungkapkan amma yajulu fi khatirihi, mengungkapkan apa yang terbetik di hatinya, min aghradin wa maqasid, ya, apa yang terbetik hatinya berupa tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu, bi kalamin fasihin, dengan omongan yang fasih, wa bitilka sifat, dengan sifat yang menancap di hati pembicara ini, ya tamakkanu min siyaghati anwa'il kalam, maka dia pun mampu menciptakan jenis ataupun menciptakan berbagai macam bentuk kalam. Min madih, ya, bisa berbentuknya itu pujian, wahija bisa berbentuk merendahkan, wadam bisa berbentuk celaan. Wa tusamma hadhihi sifat bil malakah. Nah, sifat yang menancap pada diri pembicara ini tadi, ya, yang dia mampu mengungkapkan apa yang terbetik di hatinya dengan omongan-omongan yang fasih. Nah, ini sifat ini, ya, namanya malakah. Namanya malakah. Baik. Jadi nanti kalau ditanya mahiyal malakah, sifatun yatamakkanu min siyaghati anwa'il kalam, atau seterusnya yang di atas ini. Sifatun rasikhatun fi nafsil mutakallim yaqtadiru biha ala ta'bir amma yajulu fi khatirihi min aghrad wa maqasid bi kalamin fasih. Itu dia maksud dari malakah. Itu yang dimaksud dengan malakah. Baik. Kaifa tahsulul malakah? Bagaimana diperoleh malakah ini? Ya, tahsulu atau tuhsalu, atau boleh tahsulu aja, ya. Tahsulu al malakah bi kasratil istima' wal ittila' ala al kalamil fasih bi ayyakuna fi bi'atin arabiyyatin fasihatin aw yumarrinu nafsahu bi kalimatil fusaha katsiran wal ilm bi ahwali asy-syi'ra wal ilmi bi ahwali asy-syi'ri wan nathri walidh-dhawqi fi tanmiyati hadhihi al-malakah atharun kabir. Baik. Bagaimana diperoleh malakah ini? Ya, tahsulul malakah, malakah ini bisa diperoleh bi kasratil istima' wal ittila' ala al-kalam al-fasih. Bisa diperoleh dengan banyaknya mendengar dan banyaknya menelaah, ya, ucapan-ucapan orang-orang yang fasih. Bi ayyakuna fi bi'atin arabiyyah fasihah, di mana orang ini tinggal di lingkungan Arab yang fasih. Ya, lingkungan Arab yang fasih maksudnya orang-orang Arab yang fasih, yang berada di suatu tempat, itu maksudnya. Au yumarrinu nafsahu bi kalimatil fusaha katsiran, atau dia bisa juga, supaya dia bisa mempunyai malakah ini, dia bisa melatih dirinya bi kalimatil fusaha, dengan kata-kata orang-orang fasih secara terus-menerus. Wal ilm bi ahwal syi'r wan nasr, kemudian dia mempunyai pengetahuan tentang
kondisi-kondisi syair dan prosa orang Arab. Walidzauqi fi tanmiyati hadhil malakah atharun kabir. Nah, dan rasa bahasa itu juga memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan malakah ini, atau mengembangkan kemampuan untuk menciptakan berbagai macam omongan tadi dengan kalam yang fasih, itu tadi yang disebut dengan malakah. Nah, baik. Sekarang kita masuk, tadi itu fasahatul mutakallim, ini yang paling ringkas ya. Berarti fasahatul mutakallim ini paling ringkas. Fasahatul kalimah ada 4 aibnya. Fasahatul kalam juga ada beberapa aibnya. Fasahatul mutakallim inilah yang paling ringkas. Nah, sekarang kita masuk ke balaghatul kalam. Lihat sini. Ma makna balaghatul kalam? Tengok sini. Balaghatul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hal allati yuradu fiha ma'a fasahatihi. Ya. Apa itu balaghatul kalam? Mutabaqatuhu li muqtadal hal. Ya, keserasian omongan dengan tuntutan keadaan, dengan tuntutan kondisi. Ringkasnya, keserasian omongan dengan keadaan. Allati yuradu fiha. Udah, itu enggak usah diapakan lagi. Sambungannya ma'a fasahatihi, selain serasinya atau sesuainya omongan dengan keadaan, juga kalam tersebut harus fasih. Ya. Walan yutabiqal hala illa idza kana wifqa qulil mukhatabin. Dan ucapan itu mustahil dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Artinya apa? Omongan itu mustahil sesuai dengan keadaan illa idza kana, kecuali kalau omongan tersebut wifqa qulil mukhatabin, sesuai dengan kadar akal lawan bicaranya. Itu dia. Wa'tibaru tabaqatihim fil bayan wa quwwatil mantiq, serta juga melihat tingkatan ya mereka dalam logika. Falis suqi kalamun la yasihhu li ghairihi fi mawdi'ihi wal ghardi alladhi yusaqu lahu. Oke, ini enggak terlalu penting. Baik. Nah, sekarang lihat yang soal at-tasi' wal ishrun. Ma ma'na balaghatul mutakallim? Apa yang dimaksud dengan balaghatul mutakallim? Tadi ada balaghatul kalam, sekarang ada balaghatul mutakallim. Apa itu? Ibarah, suatu gambaran, an malakah, tentang sifat. Tadi kan malakah, sifat fin nafas, pada diri si pembicara, yaqtadiru biha sahibuha ala ta'lifi kalamin balih, yang mana dengan sifat ini si pembicara ya dapat menggunakan sifatnya itu untuk menciptakan omongan yang baligh, idh yakunu mutabiqan li muqtadal hal, di mana omongan si pembicara itu harus serasi dengan tuntutan keadaan, wa fasihan, juga harus fasih, fi ayyi ma'nan yaqsiduhu, pada makna apa saja yang dia maksudkan. Baik. Mal awamilul lati tusa'idu ala takwini balaghatil mutakallim. Ya. Apa saja faktor yang dapat membantu pembentukan balaghatul mutakallim? Al awamilul lati tusa'idu ala balaghatil mutakallim adidatun minha. Ya, faktor-faktor yang dapat membantu ya kebalaghahan, kebaikan, ataupun faktor-faktor yang dapat membantu si pembicara untuk dapat menciptakan omongan yang baligh, itu ada beberapa hal. Yang pertama apa? Kasratul qiraah, banyaknya membaca. Walittila' ala anwa'i kalamil Arab, mentelaah macam-macam omongan orang Arab. Wal fahmul mutadabbiru li anwa'il asalib, dan pemahaman yang mendalam tentang macam-macam uslub. Wa aghradiha, dan maksud-maksud uslub tersebut. Ma'al ihata bi asalibil Arab, disertai pengetahuan tentang uslub-uslubnya orang Arab. Wa ma'rifati turuq takhatubihim,
mengetahui juga cara mereka berpidato atau berbicara, wal wukuf ala asy'arihim, serta mempelajari syair-syair mereka, wa munazaratihim wa mafakhirihim, ya, dan perdebatan mereka, wa madihihim wa hijaihim. Mafakhirihim tadi ini ungkapan mereka ketika mereka membanggakan diri, wa madihihim, serta pujian mereka, hijaihim, ketika mereka merendahkan kaum, wa syukrihim wa i'tidzarihim, serta rasa syukur terima kasih mereka serta cara mereka minta maaf, wa i'tidzarihim, liya'rifa ma'na qaul likulli maqamin maqal, sehingga nanti orang yang mau punya balaghatul mutakallim ini dia bisa mengetahui makna dari likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada omongannya masing-masing. Baik. Hal taqaul balaghatu sifatan lil kalimah. Apakah balaghah ini juga bisa jadi sifat bagi kata? Itu artinya, apakah balaghah ini juga sifat bagi kata? Lihat sini, al balaghah taqau wasfan lil kalam walil mutakallim faqat. Tengok sini. Balaghah itu cuma sifat bagi kalam, omongan, dan si pembicara saja. Jadi cuma balaghah ini sifat untuk omongan dan si pembicara. Fayuqalu kalamun baligh, maka bisa dikatakan omongannya baligh, bisa juga dikatakan mutakallim baligh, si pembicara yang baligh. Wala taqau wasfan lil kalimah. Nah, balaghah tidaklah menjadi sifat bagi kata. Fala yuqal kalimah balighah, maka tidak benar kalau dikatakan kata yang baligh. Baik. Mal farqu bainal fasahati wal balaghati? Apa perbedaan antara fasahah dan balaghah? Jawabannya adalah al farqu bainahuma ayyakuna min wajhain. Perbedaannya terjadi dilihat dari dua hal. Al umum wal khusus. Ya, yang pertama dari sisi umum dan sisi khususnya. Al balaghatu a'ammu minal fasahah. Balaghah lebih umum dari fasahah. Walihada fa inna kulla kalamin baligh. Oleh karena itu semua omongan itu baligh. Fa innahu la budda min ay yakuna fasihan. Nah, maka semua omongan yang fasih ini, ya, walihada fa inna kulla kalamin balighin fa innahu la budda min ay yakuna fasihan. Wa laysa yalzam fi kulli fasihin minal kalami ayyakuna balighan fal balaghatu syamilatun lil alfadhi wal ma'ani jami'an wal fasahatu khasatan bil alfaz min ajli dalalatiha ala ma'aniha. Baik, ini saya rasa nggak terlalu penting, ya, nggak terlalu penting. Oke. Nah, jadi sekian pembahasan kita untuk hari ini, ya, cukup untuk pahami materi kita dari tadi fasahatul kalam, kemudian fasahatul mutakallim, kemudian masuk ke balaghatul kalam sampai di situ, ya, kemudian balaghatul mutakallim. Nah, kemudian ya, cukup sampai di situ aja. Ya, hal taqaul balaghah sifatan lil kalimah, sampai sini aja pembahasan kita hari ini, ya. Nah, anggap antum bisa memahaminya dengan baik. Silakan dengarkan supaya bisa dapat pemahaman yang menyeluruh. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.